Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak. Shalom adik-adik, selamat sore. Selamat kembali bergabung dalam ibadah hari Minggu bersama dengan Kids GBI Sukawarna, ya. Ditemani oleh Kak Jenny, Kak Neti, teman-teman kalian Intan, Davin, Jelita, Nova, dan Daniel. Wah, seru ya. Melalui Radio Maestro 92,5 FM. Sore hari ini yuk kita datang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dan mengasihi kita, ya. Berapa banyak di antara kalian yang sudah siap ya untuk datang sama Tuhan, membawa pujian, bersukacita di hadapan Tuhan, ya, menyembah Dia dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kakak percaya kalian semua sudah siap. Karena itu mari kita lipat tangan. Mari kita datang kepadanya di dalam doa kita, ya. Sama-sama kakak katakan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, Engkau begitu baik. Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau juru selamatku. Engkau Allah yang turun ke bumi ini. Dan Engkau juga Allah yang sudah naik ke atas surga untuk menyediakan tempat bagi aku. Dan satu kali kelak Engkau akan datang kembali menjemput aku. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi aku. Engkau mengingat aku dan Engkau memperhatikan aku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, mari ya pagi hari ini kita akan naikkan pujian kita dengan segenap hati, ya. Dan kita juga akan memuji dan menyembah Dia. Ayo bersama-sama dengan teman-teman kalian, mari kita naikkan pujian yang pertama. Shalom teman-teman, Opa Oma, Om Tante. Hari ini kita mau kembali lagi. Kita mau sama-sama mau katakan kalau Tuhan itu selalu yang ajaib. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselani. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan
Terima kasih Bapa, Engkau baik. Karena itu kami mau terus meninggikan Engkau. Karena kami percaya Engkaulah penolong kami yang sungguh. Engkau berjanji akan datang kembali membawa kami ke tempat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian ini dan bersuka cita di hadapan-Mu. Sama-sama katakan, amin. Haleluya! Teman-teman, 3 hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kita semua. Kita mau nyanyikan lagu yang satu ini ya. Kita mau katakan bahwa Yesus itulah hanya satu-satunya penolong kita. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, kita mau katakan dari ulang kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya penolong kita. Kita mau sambil tepuk tangan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekarang teman-teman di rumah aja ya yang nyanyi. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Wah, bagus banget. Kita mau nyanyi lagi. Upah-Mu besar di surga. Haleluya teman-teman. Semuanya masih pada semangat kan kita ibadah hari ini? Kita mau sambil olahraga, kita mau bilang kalau duduk kita bakal senang, berjalan kita senang karena Tuhan Yesus ada bagi kita. Senang berjalan senang. Di mana-mana. Mana-mana hatiku senang. Oh yes. Karena Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Semua yang senang kita mau nyanyi dari awal. Senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yeah. Sejak siapa? Tolong saya,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kini saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu ya dan amin. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, hati kami akan dikuatkan. Kami punya jaminan terhadap janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yuk. Yang pertama, mari sama-sama kita buka kitab Matius yuk. Matius pasal yang ke-28 ya. Pasal yang terakhir dari Matius ya. Kita mau baca ya, mulai ayat yang ke-16 ya sampai ayat yang ke-20 ya. Matius 28 mulai ayat 16 sampai ayat 20 ya. Yuk kita baca judulnya bersama-sama dulu ya. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Perintah untuk memberitakan Injil. Ya, ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, kakak percaya banyak dari antara kalian sudah mendengar perkataan ini ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian atau cukup banyak di antara kalian sudah menghafalkan ayat ini ya. Nah, adik-adik, ini adalah bagian dari perkataan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga ya. Kita tahu bahwa selama 40 hari ya, sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus banyak mengunjungi murid-muridnya. Ya, kita sudah dengar minggu-minggu yang lalu bukan? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ya, kepada 2 orang murid yang berangkat ke Emmaus ya, kepada murid-murid yang terkunci ya dalam ruangan tempat mereka yang bersembunyi ya. Terus kepada siapa lagi ya? Waktu murid-muridnya menangkap ikan, Dia menampakkan diri. Wah, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid ya. Supaya apa? Supaya mereka percaya ya bahwa Yesus bahwa Yesus tidak mati. Yesus sudah bangkit ya. Yesus memiliki kuasa ya atas kematian. Karena Dialah kebangkitan dan hidup ya. Dialah hidup kekal ya. Apa yang dikatakan selama ini kepada murid-muridnya benar digenapi ya. Nah, adik-adik, selama 40 hari Yesus sudah mengunjungi muridnya satu persatu, menguatkan ya, sehingga mereka kembali percaya ya. Mereka kembali bersemangat ya. Mereka kembali menyadari, betul ya, apa yang dikatakan Yesus sebelum Dia mengalami penyaliban ya, itu betul semuanya terjadi dan memang harus terjadi seperti yang Yesus katakan ya. Supaya dengan demikian apa yang menjadi ya rencana Bapa boleh terjadi ya. Dan Yesus bilang ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Nah, adik-adik, kita tahu ya lewat perkataan Yesus ini ya, bahwa tidak ada apapun di dunia ini di bawah kendalinya Tuhan ya. Karena segala kuasa di surga dan di bumi ya ada di dalam tangannya ya. Yesus mau katakan sama murid-muridnya, jangan takut hai murid-murid ya. Apapun yang terjadi, semua itu ada di dalam kendaliku ya. Makanya Yesus bilang ya, karena itu pergi ya. Lakukan saja tugasmu, yaitu apa? Ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus ya. Dan katanya apa? Dibaptis ya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan ya bangsa-bangsa itu milik Tuhan ya. Dan apa katanya?
ajar ya melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, Yesus berjanji Dia akan menyertai sampai kepada zaman ini berakhir. Ya, nah adik-adik, kakak pengen tanya dulu di sini. Ya, siapa di sini yang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus? Oh, haleluya, semua tunjuk jari ya. Semua yang dengar ya siaran ini, adik-adik ya, papa mama, opa oma adalah murid Tuhan Yesus ya. Nah, kakak pengen tanya, kalau murid itu tugasnya apa ya? Apa adik-adik? Belajar kak ya, sama seperti kalian. Walaupun 2 bulan ini belajar dari rumah ya, gak apa-apa, yang penting belajar. Karena tugasnya seorang murid itu adalah belajar ya. Kakak pengen tanya nih, kalian bukan hanya sebagai murid di sekolah, tapi murid Tuhan Yesus. Belajar apa? Belajar apa adik-adik? Iya ya, belajar firman Tuhan ya. Nah kalau gitu kakak mau tanya lagi, berapa banyak kalian sudah baca firman Tuhan hari-hari ini? Ya, wow ya, yang tunjuk jari udah mulai gak banyak. Tadinya banyak jadi gak terlalu banyak ya. Nah adik-adik ya, Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus menjadi murid Dia. Ya, harus menjadi murid Tuhan Yesus ya. Nah, dan kita bukan hanya belajar ya, tapi kita juga melakukan ya. Belajarnya gimana ya? Kalau kalian di sekolah belajar ya, ada guru yang mengajarkan kalian. Waktu kemarin ini online ya, guru kirim bahan pelajaran ya. Mungkin ada yang lewat WA ya, ada yang lewat email ya, dan lain sebagainya ya, online ya. Nah, kita sudah punya bahannya adik-adik yang buat kita pelajari ya. Kalau sebagai murid Tuhan, bahan yang dipelajari adalah apa? Firman Tuhan ya. Semua tercantum di dalam Alkitab ya. Nah, karena itu Alkitab pasti kalian sudah punya. Kalau belum punya, minta sama papa dibeliin Alkitab ya. Nah, punya Alkitab dibaca adik-adik ya. Karena murid itu harus belajar ya. Murid itu harus belajar firman Tuhan ya. Kita tahu bukan, Matius 4 ayat 4 mengatakan ya, bahwa firman Tuhan itu kuasanya luar biasa ya. Lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat ya bagi hidup kita daripada sekedar roti atau makanan ya. Wah adik-adik, makanan saja penting buat tubuh kita ya. Kita gak makan lemas adik-adik, betul ya. Apalagi firman Tuhan ya. Kalau makanan saja begitu berguna buat tubuh kita, apalagi firman Tuhan ya. Karena itu setiap hari kita mau belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, mungkin sekarang sudah ada yang mulai masuk ke liburan ya. Ada yang mungkin sedang menyelesaikan ya sekolahnya 1-2 hari ini ya. Nah, apapun kondisi kalian ya, yang segera mau masuk liburan atau sudah liburan, ayo jangan biarkan 1 hari lewat hanya main ya, apalagi nge-game ya. Itu dari pagi sampai sore. Ayo adik-adik ya, tugas kita sebagai murid adalah belajar ya. Kalau sekolah saja kalian belajar supaya bisa naik kelas atau lulus, apalagi jadi murid Tuhan Yesus. Kita perlu belajar, perlu ya. Karena apa? Akan ada ujian juga ya. Akan ada ujian adik-adik ya. Kalau kita gak belajar, bagaimana kita lulus ujian? Amin ya. Kita harus belajar ya, terus menerus ya. Firman Tuhan harus kita baca, harus kita praktekkan. Karena dengan begitu kita menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik banyak juga yang bilang, "Kak, aku sudah loh. Aku tiap hari pasti saat teduh." Ya. Bahkan mungkin kalian ada yang bilang ya, ini terutama adik-adik nih, pasukan doa anak yang baru selesai latihan kemarin ya, yang terus rajin nih tiap hari baca ya, dapat tugas bacaan Alkitab tiap hari baca ya. Ada yang 1 perikop, ada yang 1 pasal, ada yang sampai 4 pasal. Oh, luar biasa kalian ya. Kalian mungkin bilang, "Kak, aku sudah belajar loh, aku jadi muridnya Tuhan." Bagus ya. Kalian belajar dan harus lakukan. Amin ya. Tapi ada satu lagi adik-adik ya, satu lagi yang tidak kalah pentingnya buat kita sebagai murid Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama kita
mau baca ya. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul ya. Kitab Kisah Para Rasul adik-adik ya. Ini juga tentang ya saat dimana Yesus ya, sebelum Yesus terangkat ke surga ya. Oke. Nah ya, kakak mau baca loncat ya. Pertama dari ayat yang keempat ya. Kisah Rasul 1 ayat keempat ya, berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan, maksudnya Yesus ya, Yesus makan bersama-sama dengan mereka murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Terus kakak loncat ke ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Nah, ya, adik-adik pasti tahu kelanjutan ceritanya bukan? Ya. Ketika mereka lagi menatap ke langit, lagi bingung gitu ya. Kok Yesus bisa terangkat gitu ya? Ya, pertama kalinya mereka melihat ada orang bisa terangkat ya. Terangkat seperti itu adik-adik ya, sampai hilang katanya dari pandangan mereka ya. Lagi bengong-bengong begitu, tiba-tiba malaikat Tuhan ya berdiri di depan mereka ya, dan menyadarkan bahwa ya, Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali loh ya, dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga ya. Ayat yang ke-11 ya. Nah adik-adik, malaikat-malaikat Tuhan ini mengingatkan murid-murid Yesus, jangan cuma bengong. Ya kan ada ya, kita juga kalau ada sesuatu yang mengherankan, bengong gitu ya, sampai melongo gitu ya, matanya terbelalak, kadang-kadang mulutnya kebuka. Mungkin gitu kali ya murid Tuhan Yesus saat itu adik-adik ya. Tapi malaikat Tuhan bilang jangan cuma bengong ya, tapi diingatkan ya bahwa nanti ya Yesus akan datang lagi ya. Yesus akan datang lagi. Murid-muridnya diingetin ya. Tadi kita baca dari Matius bukan, ada tugas yang mereka harus kerjakan ya. Mereka harus pergi adik-adik ya, menjadikan segala bangsa jadi murid Tuhan Yesus ya. Mereka sudah jadi murid dan sekarang mereka harus mengajarkan orang-orang lain menjadi murid ya. Mengenalkan orang lain kepada Yesus ya. Menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang ini ya, bahwa Yesus mengasihi semua bangsa, bahwa Yesus sudah mati ya untuk menanggung segala kesalahan, segala dosa kita. Yesus sudah mati memberikan nyawa dan kehidupannya bagi kita yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita ya tidak mengalami kebinasaan kekal, tapi sebaliknya kita hidup kekal ya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Yesus ya menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya ya, setiap tempat di surga ya, sehingga orang-orang yang percaya bisa datang kepadanya. Nah, ya bisa tinggal bersamanya. Nah, adik-adik ya, Yesus ya mengatakan sebelum murid-muridnya melakukan semua tugas itu, mereka harus menerima dulu kuasa dari atas ya. Untuk harus menerima apa? Roh Kudus ya, karena katanya apa? Baru mereka akan jadi saksi Tuhan ya, bukan cuma di Yerusalem ya, tapi ke tempat-tempat yang Tuhan akan kirim mereka, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Wow, adik-adik, hari ini kita juga diingatkan ya, kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita juga harus penuh Roh Kudus. Karena apa? Ya, Roh Kudus akan membuat kita semua jadi saksi Tuhan ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi ya anak-anak yang memberitakan Injil ya, menjadi anak-anak yang penuh dengan kuasanya ya, berdoa ya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga apa katanya adik-adik ya, satu waktu kita yang melakukan ini semua, kita akan lihat Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Amin adik-adik. Berapa banyak di antara kalian ya
bukan hanya mau tugas sekolahnya yang beres, ya, bukan hanya prestasi di sekolah, ya, tapi satu waktu Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus bilang, oh ini murid yang baik nih, ya, selama ini dia mau belajar firman, ya, dia mau melakukan firman, ya, dan dia juga, ya, mau dipimpin sama Roh Kudus, sehingga dalam seluruh hidupnya dia menjadi saksi Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara adik-adik yang mau jadi murid-murid Tuhan Yesus seperti ini? Haleluya. Puji Tuhan, ya. Adik-adik semua, ya, yang mau, ya, hari-hari ini terus, ya, Tuhan pakai menjadi saksinya. Ayo kita akan datang sama Tuhan, ya. Kita mau minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Adik-adik, ya, sekitar 1 minggu dari sekarang, ya, hari Minggu yang akan datang, ya, atau tepat 10 hari sejak kenaikan Yesus, itu adalah hari di mana kita akan memperingati, ya, dicurahkannya Roh Kudus, ya, pertama kalinya di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, ya. Dan sejak pencurahan itu, murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya penakut, ya, murid-murid Tuhan Yesus yang orang-orang sederhana yang cuma nelayan, berubah, ya, jadi orang-orang yang luar biasa, jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang memberitakan pekerjaan Tuhan, orang-orang yang tidak takut lagi, ya, dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitar mereka. Mereka bahkan melakukan tanda ajaib dan mujizat, ya. Orang sakit, ya, mereka sembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan, dan berbagai-bagai mujizat. Adik-adik, Tuhan mencari, ya, anak-anak seperti kalian, ya, walaupun masih kecil tapi percaya sama Tuhan, ya, mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, mau dipenuhi Roh Kudus, mau menjadi saksi Tuhan. Tuhan cari kalian, ya. Tuhan tidak hanya cari orang dewasa, Tuhan cari anak-anak, ya, dan Tuhan mau setiap anak-anak dipenuhi Roh Kudus-Nya. Adik-adik, ayo 1 minggu ke depan kakak mengajak kalian, ya, apalagi kalian sudah masuk masa liburan, ya, ambil waktu 1 jam setiap hari, ya, 1 jam setiap hari, ya, untuk apa? Khusus datang sama Tuhan, ya, khusus datang sama Tuhan, ya, masuk ke dalam kamar kalian, ya, berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh, ya, minta supaya Tuhan Yesus, ya, untuk mengurapi kalian, ya, untuk memberikan kuasa Roh Kudus-Nya, memenuhi kalian dengan kuasa Roh Kudus-Nya lebih lagi, supaya apa? Kamu jadi saksi Tuhan, ya. Apapun yang terjadi di hari-hari ke depan, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Ada Roh Kudus, Roh yang besar, ya. Kuasanya itu tinggal di dalam kamu, ya. Sehingga kamu akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Amin adik-adik. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dalam pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Bila roh-Mu yang hidup, roh-Mu yang perkasa itu boleh memenuhi setiap kami ya Tuhan. Ayo adik-adik ikuti kajian ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada saya sore hari ini. Tuhan Yesus, jadikan saya murid-Mu Tuhan, yang setia belajar kepadamu, yang setia melakukan firman-Mu. Jadikan saya murid-Mu yang mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan penuhilah saya dengan kuasa-Mu Tuhan. Jadikan saya saksi Tuhan dalam kehidupan saya, di masa muda saya, waktu saya, sejak saya masih kecil, Tuhan, di masa ini Tuhan, di masa ini sebelum Tuhan Yesus datang menjemput saya di awan-awan permai. Tuhan, jadikan saya saksi Tuhan yang setia. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Jadikan saya anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita segera akan mengakhiri ibadah kita ini ya. Ayo kakak mengajak kalian menghafalkan Kisah Rasul 1 ya, ayat 8 ya, sebagai ayat hafalan kita 1 minggu ke depan ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Kakak juga boleh bilang seperti ini ya. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksi Tuhan ya. Kamu akan jadi saksi Tuhan, jadi berkat di tengah keluarga kamu, di tengah sekolah ya, di antara teman-teman kamu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin adik-adik ya. Karena itu ayo ya, 1 minggu ke depan sekali lagi kakak mengajak kalian ya, kasih waktu 1 jam setiap hari kamu berdua ya sama Bapa di surga ya. Datang kepada Tuhan dalam doa pujian penyembahan, baca firman ya, sungguh-sungguh minta ya supaya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya ke atas kita sekali lagi. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucap syukur ya, dan kita terus memohon berkat Tuhan atas kita supaya kita boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang Tuhan kasihi, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Bapa di surga, umat yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya, memberitakan Injilnya sampai ke ujung-ujung bumi. Terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang boleh memberikan kita kuasa Roh Kudus-Nya dan menjadikan kita saksinya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat menanti-nantikan ya. Kita boleh merayakan, memperingati dan menantikan pencurahan Roh Kudus yang lebih besar 1 minggu ke depan. Sama-sama kita berdoa sungguh-sungguh. Ajak papa, mama, ajak adik kakak ya. Bikin mesbah-mesbah doa di keluarga ya. Ayo 1 jam 1 hari ya. Kita sama-sama doa, naikkan pujian penyembahan. Kita nanti-nantikan Tuhan ya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ya 2000 tahun yang lalu. Di kamar loteng Yerusalem mereka berdiam berdoa siang malam sepanjang hari, hanya berdoa menyembah Tuhan. Ayo kita lakukan supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan kita dijadikan anak-anak yang luar biasa, papa mama yang luar biasa, keluarga yang luar biasa ya. Sampai minggu depan kita akan beribadah sambil merayakan ya
merayakan lagi hari di mana pencurahan Roh Kudus dinyatakan ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ajaib, wow, 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 wow. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ajaib selalu, selamanya ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious, His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious.
precious. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah Sekolah Minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Takkan ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Oh, 'cause I'm precious. Oh, aku berharga di matanya Tuhan. Dia mengasihi aku selamanya. Selalu sertai dan angkatku dari lembah